Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Jeviano Harmin, NIM 1903040108, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Political Marketing Kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, dengan studi kasus Pilkades Desa Gurun Turi, Kecamatan Lambalela Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, tahun 2021. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kepala desa dipilih melalui pemilihan kepala desa atau Pilkades. Kepala desa adalah pemimpin formal bagi masyarakat desa. Theodore M. Smith menyatakan bahwa kepala desa adalah semacam raja kecil di daerahnya. Menurut Kartohodikusumo, kepala desa adalah pemimpin tertinggi dan pemegang kekuasaan formal tertinggi di dalam masyarakat desa. Seorang kepala desa memegang kekuasaan yang menentukan dan harus mengikut tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa. Dari pengertian ini, dapat diartikan bahwa seorang kepala desa bukan hanya semata-mata dianggap sebagai pemimpin formal oleh masyarakat, tetapi dianggap sebagai bapak bagi seluruh penduduk desa. Siapapun yang menjadi kepala desa, entah lurah, petinggi, atau bekel, dapat menentukan tanah bengkok yang biasanya luas dan subur, dapat menangani situasi politik di desa, dan menuai segala jenis keuntungan dari kedudukannya yang berpengaruh. Menerima sebagian dari pajak yang dikumpulkan, menerima sejumlah presentasi jika ada tanah yang dijual atau disewa, dan menerima semacam sepotong daging jika ada sapi atau kerbau yang disembelih, menurut Hans Antloff. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pentingnya kedudukan kepala desa, maka proses pergantian kepala desa ini tentunya merupakan peristiwa besar bagi masyarakat desa. Arti penting pergantian kepala desa tampak jelas dari reaksi-reaksi yang muncul yang dilakukan oleh penduduk desa pada saat proses pemilihan kepala desa berlangsung. Desa Gurun Turi dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, segi metodologi. Penelitian ini merupakan rekonstruksi atas pelaksanaan Pilkades yang telah terjadi. Maka dengan sendirinya dipilih sebagai desa yang telah melangsungkan Pilkades. Kedua, segi teknik penelitian. Selama bulan Juni sampai Desember 2021, peneliti telah tinggal di desa Gurun Turi, yang juga merupakan warga sah setempat, serta ikut juga berpartisipasi dalam proses pemilihan calon kepala desa, sehingga peneliti paling tidak mengetahui bagaimana kondisi cuaca politik di desa yang bersangkutan, baik pasca pemilihan maupun sesudah proses pemilihan. Desa Gurun Turi adalah desa yang terletak relatif jauh dari pusat kabupaten, dengan keadaan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, namun telah banyak yang pengaruh dari luar yang masuk seperti pengaruh partai politik. Keadaan desa sebagaimana terjadi di desa Gurun Turi dapat dianggap mewakili gambaran umum desa pada masa kini, yang mana di dalam pelaksanaan Pilkades, kandidat memadukan nilai-nilai tradisional dan nilai modern dalam rangka memenangkan pemilihan. Tahap terpenting dalam proses Pilkades bagi setiap kandidat adalah masa kampanye. Pada masa kampanye, setiap kandidat berusaha untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih untuk mendukung mereka dan memberikan suara pada saat pelaksanaan. Panitia pemilihan kepala desa hanya memberikan 1 hari sebagai masa kampanye resmi, tepatnya 1 hari sebelum pemilihan dilaksanakan. Namun tidak jarang, kampanye dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye resmi, dan sebagian besar kandidat hanya melakukan kampanye jangka pendek yang dicirikan dengan aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan umbul-umbul, poster, dan spanduk. Kampanye seperti ini hanya akan menghabiskan biaya yang tinggi, sedangkan masyarakat belum tentu memberikan suaranya kepada kandidat tersebut pada saat pencoblosan. Guna mendukung usaha kandidat dalam mendapatkan suara dari masyarakat, kandidat perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai pemilih. Dari sinilah kemudian muncul permasalahan yang mana kandidat hanya melakukan pendekatan
selama waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan simpati dan dukungan. Pendekatan hanya dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades dan berhenti atau intensitas berkurang setelah terpilih sebagai kepala desa. Dari berbagai permasalahan yang ada dalam proses pemilihan kepala desa, oleh sebab itu diperlukan pendekatan baru dalam menjawab berbagai permasalahan tersebut. Tujuan dari pendekatan baru adalah agar kandidat dapat memperoleh dukungan dari masyarakat yang didasarkan pada program kerja dari kandidat. Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara kandidat dan pemilih adalah pendekatan eksploitatif, menurut Firmansyah. Pendekatan ini memposisikan pemilih sebagai alat dalam memenangkan pemilihan bagi para kandidat tanpa adanya usaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pemilih. Dengan menerapkan political marketing, maka kampanye yang dilakukan oleh kandidat akan lebih berbobot dengan mempromosikan apa saja ide, gagasan, dan program kerja yang telah dirancang. Program kerja merupakan perwujudan nyata dari usaha penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat melihat bagaimana kapasitas sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang kandidat calon kepala desa. Political marketing merupakan pendekatan yang efektif untuk bisa membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat sebagai pemilih. Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang ada dalam proses pilkades dan penerapan metode political marketing sebagai metode dalam penyelesaian masalah tersebut, maka penelitian tentang political marketing kandidat dalam pemilihan kepala desa menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh para kandidat calon dan pendukungnya dalam usaha memenangkan pemilihan kepala desa dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan kemenangan seorang kandidat sehingga terpilih sebagai kepala desa di Desa Gurung Turi. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kandidat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat? Yang kedua, bagaimana strategi kandidat sebagai upaya untuk memenangkan ajang pemilihan kepala desa di Desa Gurung Turi? Dan yang ketiga, faktor terbesar apa saja yang menjadi pendukung kandidat kepala desa sehingga terpilih sebagai kepala desa di Desa Gurung Turi? 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui secara mendalam mengenai political marketing yang dilakukan oleh setiap kandidat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gurung Turi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menentukan kemenangan seorang kandidat sehingga dapat terpilih sebagai kepala desa. Baik, sekian untuk presentasi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Dan semoga hasil presentasi ini dapat berguna baik bagi orang yang menonton atau menyaksikan maupun bagi diri saya sendiri sebagai peneliti dari permasalahan tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.